Terima kasih Mbak Tri. Ya. Terima kasih. God has me more. Ini tarik nafas dulu sebentar. Saya tadi jam 8 baru sampai di Bandung karena saya harus menemani cucu ke Lombok. Dari sana hampir 1 jam dengan anak saya sampai ke sini. Itulah rasa kangen. Dulu aku menangis. Nangis dulu deh. Kita hari selama ini di WA aja Bang ya, sekarang baru Saya buka. kangen dan rindu sama teman-teman sekalian. Karena yang saya tahu dan saya dengar sudah sekian lama, hampir 2 tahun yang lalu ya, rencananya mau diadakan, tapi tertunda karena adanya COVID. Setelah itu saya mendengar ada kawan kita itu, kawan saya Bung Ajis dari Prancis katanya mau hadir. Wah luar biasa. Dari Prancis saja mau hadir, masa saya di sini santai gitu kan? Akhirnya sering saya berembuk dengan kawan saya, saudara saya itu, Pak Edi Syah Putra. Nah, Kepala suku gitu ada satu lagi, dan orang yang nggak bisa saya sebut namanya ya, Miming Pokmila. Dia sudah banyak berbuat untuk pertemuan ini dan akhirnya terwujudlah pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas izin Allah kita bisa ketemu ya. 52 tahun bukan waktu yang sebentar. Kawan-kawan saya sudah banyak yang mendahului. Anton Melanton, lantas Sofian. Ada yang kenal dengan Sofian kan? Kebetulan saya satu grup band dengan dia. Jadi di antara 5 orang grup band itu yang hidup cuma tinggal saya sendiri. Anton sudah mendahului, Sofian sudah mendahului, Nanang, ada yang kenal Nanang? Nanang SMA 17, Nanang? Ya, Nanang dia pegang bass, dia sudah mendahului juga. Polmer sudah mendahului juga, jadi tinggal saya. Nggak tahu kapan Allah mengambil saya. Mudah-mudahan banyak umur Bang. Amin. Makanya saya sekarang sangat semangat. Entah kapan kita bisa ketemu lagi. Amin. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih ya buat mana Ibu Haji Ida yang sudah, halo, kita ketemu beberapa bulan yang lalu ya, yang sudah bersedia ketepatan. Ya mudah-mudahan amal baik Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagi yang belum kenal dengan saya, mungkin Bu Guru belum kenal ya. Nama saya Asa Bambang Supriyadi. Tapi ada buntutnya, orang nggak percaya. Simatupang. Simatupang. Jadi saya masuk di SMA 17 itu hanya 1 tahun kalau nggak salah ya. Dulunya saya di SMA 16. Nah ini karena terus terang saya memang waktu muda tuh bandel banget ya. Benar-benar. Jadi karena bandelnya itu saya diusir sama orang tua saya. Karena orang tua saya tentara, ini keras. Saya dipukul sama apa itu ringnya itu. Saya lari ke terminal Grogol. Inilah awal pertemuan saya dengan Edi. Jadi saya hidup di sana di terminal itu. Bayangkan Anda hidup begitu keras. Maaf pertama dengan perampok, pencopet, ya maaf segala macam lah. Gitu. Jadi saya ngikut ya. Oh. Belum. Bukan dia masih Ini bikin, ceritanya kita belum sampai ke ini ceritanya. Masih masa itu. Waktu itu saya sekolah di SMA 16 di Selipi. Nah, pada waktu itu kan sering ada pertandingan olahraga antara SMA di Jakarta Barat. Kalau untuk main voli, wih, jagonya. Kan? tinggi soalnya. Ya, pada waktu ada pertandingan antara SMA 16 dengan 17. Kalah 17. Di 16 ada Om Asa, ya kan? Nah, saya ingat saya datang Pak Marbawi ya. Ya. Saya masih ingat Pak Marbawi itu olahraga. Guru olahraga. Dia bilang sama Sofian. Siapa sekelas sama Sofian di sini? Sofian Effendi. Dia paspal apa Sofian Effendi. sos? Ya, Sofian Effendi ya. Dia bilang sama saya, kata Pak Marbawi, lu pindah aja ke 17. 17 saya bilang ini. Terus ada apa di sana? Mau dicampurkan duit dia. Ada Edi. Belum tahu. Belum kenal. Aku mau pindah saya, tetapi ada syaratnya. Saya bilang, apa? Aku nggak mau diminta uang untuk sekolah. Woi, sombong ya. Nanti saya sampaikanlah, kata si Sofian itu. Sampaikanlah sama Pak Marbawi. Kata Pak Marbawi, bawa orangnya ke sini. Nah, datanglah saya ke SMA 17 dengan gagahnya, oh pasti diterima. Ya enggak. Gimana ngomong? Ya dah. Kelas berapa? Kelas 3 Pak. Saya bilang. Kelas 3. Kalau gitu ketemu dulu sama Pak
Pak Pardosi, kalau nggak salah seingat saya, Pak Pardosi. Tadi Cantik udah bilang Jadi sama dipanggil Ida. lah saya Kata dipertemukan sama Pak kan Pardosi. kata Asi suruh Oke, bagi saya dua. diterima di SMA 17 tanpa uang Aku sekolah. taruh di Tapi udah pojok ada sana. tulisannya sih ya. Ya. Nah sejak itulah saya sekolah di sana. Nggak ketemu orang ibu. Sebelum ujian, seingat saya mendapat kecelakaan. Saya naik motor di bersinggungan dengan pedati itu yang ada asnya itu, kena sini saya, pecahlah kaki saya, tempur kaki saya. Dirawatlah saya di rumah sakit Sumber Waras. Waduh, sudah mau ujian. Saya pakai apa itu? Pakai di gips. Jadi sebulan lagi ujian ini. Bagaimana saya bisa lulus ini, nggak pernah belajar, gitu kan? Ya dan dasar otak mafia. Saya ingat di kelas saya itu ada kawan saya lupa, Chinese ya, pintar sekali ilmu pastinya. Siapa ya namanya? Edi juga? Oh Edi. Iya, Sama Edi, dia Edi. pinter beda. Nih ini paling pinter. Oke, tapi beliau pintar. Dia ranking 1 kan. Pasaran Edi? deh. Dia Oh. ranking 1, aku Itu ranking Edi 2 Chinese. dong. Ranking 2. Iya. Ya, betul kan? Juga paling Begitu pinter. saya lihat di pengumuman ujian itu, Edi ini berarti dengan Cuman saya. dulu belum viral. Bangkunya. Wah, saya bilang ini nih. Saya datangin Edinya. Saya bilang pagi-pagi nih. Hati-hati, ha. Asik ceritanya ya. Saya bilang, lo mau hidup nggak? Kenapa? Lo kalau